Selamat pagi, salam sehat. Nama saya Yohana Simpliani Jaka, mahasiswa jurusan S1 Keperawatan Program Alih Jenjang Stikes Maranatha Kupang. Kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara melakukan perawatan metode kanguru atau PMK. Video ini dibuat sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah keperawatan neonatus. PMK atau perawatan metode kanguru atau juga disebut dengan asuhan skin to skin kontak merupakan metode khusus bagi bayi dengan berat badan lahir rendah atau pada bayi prematur. Berdasarkan tipe pelaksanaannya, PMK ini bisa dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama PMK intermiten dan yang kedua PMK kontinum. PMK intermiten itu, PMK ini dilakukan apabila bayi masih mendapatkan cairan atau obat-obatan atau masih terpasang infus, dan pemberian PMK intermiten ini bisa berlangsung selama 1 jam. Kemudian yang berikutnya adalah PMK kontinu. Nah, PMK kontinu ini merupakan tipe PMK yang dilakukan pada bayi yang sudah memenuhi kriteria dan tidak memerlukan bantuan khusus. Nah, tipe ini dilakukan untuk meningkatkan berat badan bayi, kemudian meningkatkan kemampuan bayi menyusu dan kemampuan ibu untuk merawat bayinya di rumah. Nah, untuk pemberian PMK kontinu ini bisa 2 jam atau bahkan lebih dan lebih kontinu dilakukan. Kemudian tujuan dari perawatan metode kanguru itu sendiri adalah yang pertama, menstabilkan denyut jantung bayi, pola pernapasan, kemudian yang kedua, memberikan kehangatan pada bayi, yang ketiga meningkatkan kualitas tidur, yang keempat mengurangi tangisan bayi, yang berikutnya meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi, kemudian meningkatkan keberhasilan dalam durasi menyusui. Kemudian alat yang perlu disiapkan adalah yang pertama alat pengukuran tanda-tanda vital seperti stetoskop, termometer, saturasi oksigen. Kemudian kain panjang, kain PMK atau bisa menggunakan batik kain panjang, selimut bayi, dan juga topi. Kemudian selanjutnya langkah kerja. Yang pertama kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital seperti suhu, denyut jantung, pernapasan, dan juga saturasi oksigen. Kemudian jika tujuan perawat adalah ingin mengajarkan kepada ibu bagaimana cara melakukan PMK, tentunya tetap melakukan komunikasi, kita menjelaskan, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dari perawatan PMK ini itu sendiri sebelum kita mengajarkannya kepada ibu. Kemudian perawat mencuci tangan, lalu melepaskan pakaian bayi. Lalu kita melepaskan pakaian bayi kecuali popok. Kemudian kita menganjurkan kepada ayah ataupun kepada ibu untuk melepaskan pakaian bagian atas, karena tujuannya adalah skin to skin kontak. Kemudian bahkan pada ibu harus juga melepaskan bra dari ibu. Kemudian kita posisikan bayi, meletakkan bayi ke dada ibu. Letakkan bayi ke dada ibu seperti ini. Kemudian kita untuk mempertahankan posisi bayi, kita menggunakan kain. Boleh kain khusus untuk PMK atau boleh juga menggunakan kain panjang seperti ini. Ya, kira-kira posisinya seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian kainnya kita ikatkan ke belakang seperti ini. Kemudian
saat kita mengikat kain, kita bertanya kepada ibu, apakah sudah nyaman, mungkin terlalu sesak atau terlalu longgar. Jadi kita bisa menyesuaikan ikatan dari kain pengikat ini atau dari kain PMK itu sendiri. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menggunakan sebaiknya saat kita ingin melakukan PMK, kita menganjurkan kepada ibu ataupun kepada ayah untuk memakai baju kemeja yang bisa dibuka bagian depan kancingnya dan memakai kemeja yang lebih longgar. Karena tujuannya salah satunya setelah posisi bayi sudah seperti ini, sudah dilakukan metode kanguru, jadi kemeja itu bisa dipakai kembali, kemudian dikancingkan ke arah, maksudnya tidak semua kancingnya kita kancing, jadi hanya sampai ke sini dan di sini biarkan tetap terbuka sehingga ibu atau ayah yang melakukan PMK juga tidak merasa kedinginan. Kemudian kita bisa menggunakan selimut bayi untuk kalau ada topi kita pakaikan topi, atau kita bisa menggunakan selimut bayi untuk untuk menyelimuti bayi seperti ini. Nah, saat kita mengajarkan ibu untuk melakukan PMK, kita juga harus memperingatkan atau mengajarkan kepada ibu untuk melihat jangan sampai selama PMK itu lubang hidung bayi tertutup oleh payudara ibu. Jadi ibu harus memastikan itu, bahkan kita perawat juga harus sering mengobservasi. Dan kita tetap mengajarkan kepada ibu jika PMK ini dilakukan di rumah, yang ibu juga harus diajarkan bagaimana cara ini tanda-tanda untuk mengenali kegawatan yang terjadi pada bayi. Seperti mungkin ada tanda-tanda bayinya sesak atau kebiruan atau sianosis. Jadi saat posisi melakukan PMK, ibu juga harus memastikan bahwa posisi bayi itu posisinya benar. Artinya jangan sampai hidung bayi tertutup di dada ibu atau ayah atau pada payudara ibu sehingga menghambat proses pernapasan bayi. Sekian dari saya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.